Paris Saint-Germain versus Clermont. Kemungkinan susunan pemain, prediksi, taktik, berita tim, dan statistik utama. Paris Saint-Germain yang bertabur bintang akan berusaha meraih 5 kemenangan dari 5 saat mereka menghadapi Clermont Foot yang baru dipromosikan. Paris Saint-Germain asuhan Mauricio Pochettino menghadapi Clermont Foot yang baru dipromosikan yang saat ini terbang tinggi di tempat ketiga di Liga 1. Parisiens akan tertarik untuk membuat 5 kemenangan dari 5 dan memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen. Sementara Clermont dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang sejauh ini, tim Pascal Gastien telah membuat awal yang baik dan sejauh ini belum terkalahkan di Liga. PSG akan berusaha menghentikan langkah mereka dan melanjutkan upaya mereka untuk merebut kembali gelar Liga 1. PSG dan Clermont sama-sama kebobolan 5 gol sejauh ini dan bisa membuat pesta gol akhir pekan ini. Sisi Gastien telah mengambil permainan untuk lawan mereka dan menghadapi tantangan nyata di PSG. Seberapa baik yang mereka lakukan di Parc des Princes dapat membantu kami mengukur peluang mereka untuk bertahan di papan atas. Berita dan taktik tim PSG. PSG harus turun ke lapangan tanpa pemain internasional Amerika Selatan mereka yang semuanya terlambat kembali dari tugas nasional. Ia mengesampingkan orang-orang seperti Marquinhos, Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes. Parisiens juga memiliki sejumlah pemain yang cedera dengan daftar termasuk Sergio Ramos, Paul Dagba, Juan Bernat, dan juga Marco Verratti. Untuk semakin memperdalam kesengsaraan Pochettino, duet Kylian Mbappé dan Layvin Kurzawa sama-sama diragukan tampil. Dengan Liga Champions akan dimulai minggu depan, masih harus dilihat kesiapan fisik dari pemain tersebut. Tidak semua malapetaka dan kesuraman karena Paris bisa menyambut kembali Mauro Icardi dan juga Presnel Kimpembe. Terlepas dari semua absen utama, Pochettino memiliki cukup banyak uang di lokernya untuk membentuk tim yang tangguh. Akan menarik untuk melihat apakah Gianluigi Donnarumma yang menghabiskan 2 pertandingan terakhir di bangku cadangan akan diberikan debutnya di PSG. Pochettino sejauh ini menolak untuk memberikan jawaban yang jelas tentang kapan wonderkid Portugis Nuno Mendes akan dimasukkan ke dalam starting 11. Dengan absennya Bernat, itu bisa menjadi lemparan nyata antara dia dan Abdou Diallo yang lebih berpengalaman untuk posisi bek kiri awal. Bintang Jerman Julian Draxler bisa menjadi starter di sisi kanan menyusul tersingkirnya Pablo Sarabia ke Sporting Lisbon. Sementara itu, Alexandre Verseng bisa menjadi kandidat yang mengejutkan untuk menjadi starter. Meskipun kami mengharapkan pemain muda itu untuk memulai dari bangku cadangan dan membuat penampilan di akhir babak kedua. Kemungkinan line up 4-2-1-3, Donnarumma, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Draxler, Icardi, Mbappé. Real Madrid, 5 alasan Mbappé tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG. Untuk berpikir bahwa transfer Kylian Mbappé ditunda pada 31 Agustus karena jendela transfer ditutup akan menjadi kesalahan besar. Tidak hanya sedang berlangsung, sekarang pada periode yang sangat penting karena beberapa bulan ke depan dapat menentukan di mana pemain memilih untuk bermain musim depan. Dengan kontraknya yang berakhir pada Juni, dia akan bebas berbicara dengan klub manapun dan menandatangani prakontrak mulai Januari. Selama waktu itu, Real Madrid akan berharap bahwa ia menandatangani dengan mereka. Tetapi pada saat yang sama, Paris Saint-Germain akan melakukan segala daya mereka dan itu banyak kekuasaan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dia untuk memperpanjang kontraknya dengan mereka bahkan sebelum Januari tiba. Dengan setidaknya 3 kontrak yang ditawarkan kepadanya telah ditolak, salah satunya akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, ada alasan untuk optimis dari penggemar Real Madrid. Kontrak yang ditolak. Uang berbicara dan itu adalah sesuatu yang kita semua bisa sepakati. Namun terkadang bicaranya tidak cukup keras. PSG dapat menawarkan uang kepada Mbappé yang Real Madrid bahkan tidak bisa dapatkan dengan harga yang diinginkan. Itulah bagian dari pesona bermain untuk tim Paris, uang, lokasi yang indah, pemain hebat di sekitar Anda.
Ada hal-hal baik yang datang dengan paket ketika Anda menandatangani kontrak dengan PSG, tetapi Mbappe telah mengalami semuanya selama waktunya sejak menandatangani kontrak dengan mereka dan sudah waktunya baginya untuk melanjutkan jalur karirnya. Ketika penyerang Perancis itu menandatangani kontrak dengan PSG, dengan rencana dia akan melanjutkan karirnya di Perancis, dan setelah kontraknya berakhir, dia berharap bisa mewujudkan mimpinya pindah ke luar negeri dan bermain untuk Real Madrid. Menurut laporan, itu juga merupakan bagian dari diskusi ketika dia menandatangani kontrak. Laga PSG Clermont, Donnarumma siap debut. Donnarumma menandatangani kontrak 5 tahun dengan PSG di musim panas. Salah satu penandatanganan jendela transfer bertabur bintang yang telah memberi pelatih Mauricio Pochettino banyak pilihan di seluruh lapangan. Pemain internasional Italia berusia 22 tahun telah menyaksikan 2 pertandingan liga terakhir tim barunya dari bangku cadangan. Tetapi dengan Keylor Navas yang telah memainkan keempat pertandingan papan atas sejauh ini, baru saja kembali dari tugas internasional dengan Costa Rica. 24 jam sebelum kick-off, Donnarumma bisa mengenakan seragam PSG untuk pertama kalinya. Pochettino ingin mempertahankan ketegangan bagaimanapun tentang siapa yang akan dipilih. Kami belum memutuskan siapa yang akan bermain sebagai penjaga gawang besok. Jelas, Gianluigi Donnarumma adalah pilihan. Mauro Icardi dan Presnel Kimpembe telah berlatih secara normal dan kami berharap mereka bisa bermain besok. Kylian Mbappe senang, dia sangat seimbang dan stabil secara emosional. Dia selalu dalam keadaan pikiran yang sama, kata Pochettino yang melihat bintangnya ke depan Prancis kembali lebih awal dari tugas internasional untuk mempercepat pemulihannya dari masalah betis dan Mbappe tetap ragu untuk dimainkan. Sementara itu, Nuno Mendes tidak akan memulai pertandingan besok karena dia baru saja tiba di klub. Dia adalah pemain dengan potensi besar yang diikuti klub dengan sangat cermat sebelum dia menandatangani kontrak di sini. Ini langkah yang bagus oleh klub untuk mendatangkan pemain sekaliber ini. Messi dan Neymar yang tampil dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2020 Brasil-Argentina yang kontroversial akan absen melawan Clermont yang merupakan tim promosi pertama yang tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan pembuka Liga 1 Uber Eats sejak Queen Camp pada 1995-1996. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Clermont adalah tim yang bermain sangat baik dan telah dilatih oleh pelatih yang sama selama bertahun-tahun. Mereka belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun musim ini. Jelas Pochettino yang timnya bermain bersama tangkapan maksimum 12 poin untuk duduk 2 poin dari lapangan dan 4 poin di depan lawan putaran 5 mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit di mana sebagian besar pemain kami telah memainkan 3 pertandingan dengan tim nasional mereka. Pukul 3 pagi ini, beberapa pemain masih bermain untuk negara mereka. Tetapi kami harus bermain dengan baik. Harus bisa rebut 3 poin. Berita transfer PSG. Joan Laporta mengklaim Neymar ingin Barcelona kembali. Presiden Blaugrana mengatakan pemain Brazil itu ingin kembali ke Camp Nou pada awal tahun ini. Pemain internasional Brazil meninggalkan Camp Nou pada 2017 untuk bergabung dengan PSG dengan biaya transfer rekor dunia. Neymar secara teratur dikaitkan dengan kembalinya ke Barcelona sejak itu, setelah sejauh ini gagal memenangkan Liga Champions dengan tim Perancis. Meskipun tampaknya menetap di Paris, Laporta mengatakan Neymar masih ingin kembali ke Barcelona pada musim semi tahun ini. Setelah pemilihannya sebagai presiden klub pada bulan Maret, Laporta mengatakan dia membahas kemungkinan transfer dengan pemain Brazil itu. Kami mencoba mengontak Neymar, kata Laporta kepada TV3 dalam wawancara langsung. Pada saat itu, setelah kemenangan pemilihannya, sepertinya itu adalah penandatanganan yang menarik. Dia menghubungi, dia tergila-gila untuk datang. Kami menafsirkan aturan fair play La Liga dengan cara lain pada saat itu. Jika kami mengetahui semua aturan, kami tidak akan membuat tawaran itu. Barcelona terpaksa membiarkan Lionel Messi bergabung dengan PSG musim panas ini karena peraturan La Liga tentang pengeluaran upah. Tagihan upah mereka sama dengan 110% dari pendapatan klub sebelum kepergian Messi, yang berarti kepindahan Neymar akan menjadi non-starter. Laporta mengkonfirmasi dalam wawancara bahwa angka tersebut masih setinggi 80% meskipun kepergian Messi dan Anthony Griezmann yang telah kembali ke Atletico Madrid.